Eric Kun, kenapa kau kembali lagi ke jalan yang salah, Eric Kun? Kenapa kau melakukannya? Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Bima, and I'm not your boy Raycolim. Kembali lagi bersama gue di channel paling family friendly di dunia. I was hanging with you and then I realized. Jelah. Oke guys, so di sini gue pengen ngomong seperti di judul. Jadi di sini gue pengen mengutarakan pendapat gue sebagai yang bukan siapa-siapa, YouTuber juga belum begitu terkenal, sebagai netizen dan juga penikmat video-video Raycolim. Ya, cuy, jujur, gue di sini ya telat banget sih ngebahasnya dibanding orang-orang lain, dan I don't care. BTW di sini gue pun aslinya telat banget tahu soal skandal hubungan si Eric sama Listi yang nyelingkuhin Jessica Jane kayak gitu. Kalau gue lihat di Instagram ya, nah gue tahu skandal ini pun jujur itu bukan secara langsung gue tahu dari instastorynya si Jane. Jadi gue tahu skandal ini ya dari kayak ada pas gue buka Facebook. Kebetulan banget, gue baru bangun tidur buka Facebook. Ya biasalah ya, lihat timeline kayak gitu. Dan di situ ada temen gue yang share kayak capture fotonya Listi yang dia bikin quote kata-kata, ya pokoknya foto terbarunya Listi Chan lah ya. Di situ orang yang membagikan capture-nya Listi itu, dia bikin kata-kata di atasnya tuh captionnya pelakor kayak gitu. Nani? What? Gue kepo dong ya. So langsung aja gue klik deh foto tersebut. Habis gue lihat dan ya banyak banget yang komen sampai 1000 komentar. Di situ gue lihat banyak banget yang ngehujat si Eric dan juga ngehujat si Listi Chan. Anjir, gue tuh masih kayak terbayang-bayang setiap si Eric collab sama si Listi. Lo tahu kan, buat kalian yang suka nonton channelnya Raycolim tuh kayak, aduh nadanya tuh kebayang banget. Itu kayak kebayang-bayang banget gitu. Kalau misalnya dia lagi nyebut Listi Chan ya kayak gitulah ya. Jadi anjir. Back. Di situ gue ngeliatin komentar-komentar yang ada di Facebook. Habis itu gue kan bacain satu-satu tuh. Anjir, ini bener gak sih? Masa si Eric selingkuh sama si Listi? Damn. Gue baca satu-satu komentarnya sampai gue nemu ada screenshotan instastorynya Jessica Jane kayak gitu. Nah, karena gue gak percaya, gue langsung tuh buka Instagram. BTW di sini gue tuh punya Instagram aktif ya, buat kalian yang belum follow aja Lil Bima. Dia tuh kalau main Instagram ya cuma buat lihat shitpost aja sih yang ada di Explorer. Kalau gak gitu ya Explorer gue tuh penuh TikTok cuy, sumpah. Jadi kalau nggak gitu ya gue lihat instastorynya teman-teman gue aja, dan jarang banget gue ngeliatin instastory kayak selebgram yang macam-macam, kecuali kalau pas gue lagi pakai wifi ya, itu beda lagi. Soalnya gue lagi mode kuota, itu kayak hemat banget anjir. Nah, di situ gue ngecek dong di instastorynya Jessica Jane, dan yap, gue masih kebagian instastorynya Jessica Jane yang kata-kata aja sih, yang pokoknya dia tuh bilang jangan biarin ada cewek lain nginep di rumah pacar lo kayak gitu. Aku suka bodynya yang mama. Ya, seperti itulah ya. Buat kalian yang tahu masalah ini kan pasti kalian mantengin terus tuh Instagramnya si Jen. Nah, habis itu kan gue kepo lagi tuh, gue balik lagi ke Facebook. Habis itu, anjir ini bener gak sih? Kayak gitu. Soalnya gue belum tahu tuh kalau misalnya si Jen itu bikin instastory ya si Eric lagi tidur sama si Listi kan. Gue belum tahu sampai situ. Soalnya itu kan ternyata 1 hari sebelumnya masalah itu tuh gede-gede banget, dan gue nggak buka Instagram sama sekali. Habis itu gue balik lagi ke Facebook, gue cari di kolom komentar, gue baca-bacain, banyak banget anjir. Itu kayak gimana ya, kayak kesempatan hatersnya Eric sama swappers tuh ngumpul jadi satu. Karena emang pertama ada yang banyak yang gak suka sama Eric, ada masalah skandalnya ini makin menjadi-jadi hatersnya. Terus yang kedua,
banyak yang Sopro tuh kayak kecewa sama si Eric ya. Ya jujur soal kecewa apa enggak, gue sendiri sebagai penikmat videonya si Eric dari zaman dia masih Pinggai dan dia masih main PB, ya agak kecewa. Bukan agak kecewa lagi, pokoknya kecewa lah ya. Gue nggak mau nyebutin kecewa banget gitu, ya enggak. Soalnya gue masih suka nonton videonya si Eric juga, karena seperti yang udah si Eric bilang sendiri, kalau misalnya lu nonton video gue, itu ambil yang positifnya aja. Kalau misalnya ada yang negatif ya jangan diikutin, buang aja kayak gitu kan. Dan bahkan gue masih nyimpen beberapa video kayak quote-nya si Eric kayak gitu kan. Pernah tuh podcast sama Friends for Fire ya, temennya di X-Clan itu, member baru. Kalau misalnya gimana sih kiat-kiatnya supaya jadi YouTuber bla bla bla, si Eric kan banyak ngasih wejangan tuh ya. Nah gue tuh nyimpenin hal-hal kecil kayak gitu sebagai kayak motivasi dari gue sendiri gitu loh, sebagai YouTuber ya. Walaupun gue nggak begitu ngelar banyak di YouTube, tapi seenggaknya menjadi motivasi gue. Dan si Eric ini juga menjadi role model gue sebagai panutan di YouTube gitu. Selain si Arab, waktu dulu masih dia nge-game ya, jadi YouTuber gamer, maksudnya YouTuber gaming. Nah itu yang betul. Balik lagi nih, Epic. Di situ gue nemuin banyak banget komentar yang jadi satu amburadul, banyak yang kecewa, para shopper dan juga para netizen yang memang dasarnya haters. Terus ada masalah ini kayak dikasih bumbu percikan-percikan kebencian kayak gitu ya, ngehujat si Eric dan juga Listi. Banyak banget di komentar, sampai 1000 komentar lebih. Itu gue liatin yang komentar sebelumnya itu gue kulik-kulik banget karena gue nggak tahu dan gue pengen tahu aja, karena anjir gue ketinggalan kayak gitu sebagai netizen, jadi gue kepo ya. Nah habis itu gue kan nemuin tuh salah satu komentar dari netizen yang komen di foto tersebut yang dibagiin tuh, yang lagi rame-rame dibagiin, di-share sama orang-orang di Facebook ya. Itu ada cuplikan instastory-nya Jessica Jen tuh, dimana di situ ada si Eric yang lagi tidur sama si Listi, terus nyium jidatnya si Listi kan. Anjir, gue kaget bos, bener-bener ini beneran gitu ya. Hah, masa iya sih? Kayak gue tuh, di pikiran gue tuh kayak anjir, serius nih si Eric selingkuh nih. Ya, gue gak masalah sih, soal si Eric selingkuh, nggak selingkuh itu kan kayak urusan pribadi. Dan ya setiap pasangan, bukan kebetulan aja sih Eric sama Jen sama Listi ini kan kayak public figure kayak gitu. Jadi masalahnya tuh jadi gede banget. Padahal di aslinya sendiri, di kehidupan rakyat biasa itu ya aja, ya bukan hal yang wow lagi. Tapi ya jujur saja di sini saya agak kecewa juga sama si Eric sebagai penonton setianya. Karena ya kita sama-sama tahu, dan si Eric pun juga tahu kalau misalnya dia pas si Eric masuk penjara aja, si Jen bela-belain datang ke penjara, bawain makanan, support dan lain-lain sampai sekarang kayak gitu ya. Poinnya itu yang bikin gue kecewa, dan juga mungkin banyak shopper kecewa juga, kemungkinan ya. Kalau gue sih itu pribadi. Anjir lah, gimana ya? Kalau soal si Eric selingkuh atau enggak, itu emang haknya Eric ya. Dan juga kalau gue ngomong goblok ya emang goblok ya. Menyakiti hati orang lain itu emang jahat. Itu kayak berbanding terbalik sama kata-kata yang sering banget dulu si Eric bilang tuh, toxic boleh, jahat jangan. Nah lah kalau ini sekarang toxic enggak, jahat iya kan. Gimana gitu, kayak nggak serk aja sih. Tapi ya di sini gue menekankan lagi buat kalian semua yang nonton video gue di sini ya. Walaupun kalian nggak suka sama si Eric yang sekarang, jadi kalian tuh nggak perlu ngehujat kayak karya-karyanya si Eric juga, soalnya nggak ada kesinambungan gitu loh. Kalau soal si Eric misalnya ngelakuin kesalahan, dan mungkin penyebab dari selingkuh ini kalau menurut gue ya, kebanyakan collapse. Terus si Listi juga sering banget nongkrong di rumahnya si Eric. Terus masa PSBB juga, si Jessica kan juga kayaknya kan seperti katanya si Eric ya, dia tuh bener-bener jaga kesehatan banget. Dia tuh takut karena ada pandemi ini, dia bener-bener jaga keluarganya, dia nggak keluar rumah sama sekali. Mungkin si Eric harus kasih sayang apa kayak gimana, gue juga gak paham. Itu soalnya yang tahu personalitinya si Eric sendiri.
Dan kebetulan di situ ada si Listi. Mungkin karena sering bersama, sering guyon-guyon, ya yang namanya cewek sama cowok sahabat itu susah, nggak mungkin ya. Apalagi kalau ditinggal sama ceweknya, mungkin saking nggak pernah ketemunya ini, si Erik harus kasih sayang kah? Mungkin ya, pikiran gue sendiri, asumsi gue sendiri nih. Nah, kayak gitu, kemungkinannya karena jarak, makanya si Erik bisa selingkuh. Tapi, well, gue nggak tahu itu benar apa nggak, cuma asumsi gue aja, mungkin sama asumsi beberapa netizen yang sepemikiran sama gue ya gitu. Ya btw gue cari-cari info lagi karena habis skandal ini kan mencuatkan 3 hari yang lalu ya, 2-3 hari yang lalu itu bener-bener ramai banget. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa habis ada skandal itu nggak ada satupun ex-clan yang upload video, jadi kayak bener-bener terbungkam, bener-bener diam, gak bisa komentar apapun ya kayak gitu. Apalagi si Listi juga dipecat dari EVOS ya, kontraknya diputuskan langsung sama EVOS karena skandal ini ya karena emang parah banget sih. Dan gue rasa si EVOS pun ya emang dia harus mengambil kebijakan tersebut ya, karena memang ini kan bawa nama suatu kayak agensi gitu kan. Jadi dia benar-benar harus mempertahankan kredibilitasnya sebagai seorang agensi yang kalau misalnya dia tahu artisnya tuh atau talentnya ada masalah ya harusnya emang di stop, dipecat kayak gitu. Menurut gue ya. Tapi kalau pemikirannya yang lainnya gue gak tahu. Ya gue rasa masalah ini ya si Erik sama si Listi tentunya udah dapat hukuman sosial ya, banyak banget ya kayak gitu. Ya, si Listi dicopot dari brand ambasadornya COC Komputer dan juga keluar dari tim EVOS. Itu kayaknya udah sanksi yang berat banget, apalagi instastory dari Jen yang dia tidur sama si Erik kesebar kemana-mana. Ya, itu bener-bener sanksi sosial yang gede banget sih menurut gue. Ya, kayaknya cukup sih, apalagi hate comment, terus banyak rasa kekecewaan yang ditulis sama netizen di komentar video-video mereka, di sosmed mereka. Kayak gitu sih ya kayaknya bakal membekas, kecuali kalau misalnya mereka orang yang cuek dan bodo amat kayak gitu ya beda lagi, kita nggak tahu. Sekarang kita ngomongin soal si Jen. Ya kalau misalnya kita ngomongin soal si Jessica Jen aka adiknya Just No Limit, dia pasti sedih banget. Dan kalau dia kecewa banget karena banyak banget cuy meme-nya yang ada di sosmed tuh, banyak banget. Kayak gini ya, gue nemu nih, mungkin nanti gue cantumin di sini, ada meme yang lucu banget. Gue bro, yang nemenin dari nol, gue yang setia tapi diselingkuhin. Anjir, ya Tuhan. Tapi emang bener sih, sakit banget sih pasti itu. Dan gue juga gak paham sih kenapa si Erik kok tega ngelakuin kayak gitu loh. Why? Ya walaupun ngentot as friend juga ya kali. Berat juga cuy. Kalau kita tahu sendiri yang ada di sosmed kan, setahu kita yang kita lihat dari video-video dan juga banyak artikel kayak gitu kan ya, si Jen ini bener-bener nungguin dari nol banget sampai sekarang dia mau nerima apa adanya bla 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 bla. Dan juga si Erik yang udah tobat, dia pun kalau bikin video kan juga sekarang kayak gimana ya, kayak lemes, nggak ada tenaga kayak gitu. Dan pokoknya udah beda banget sama Erik yang dulu lah ya, yang powerful dan juga wow. Apalagi kalau misalnya kalian lagi nontonin di channel di Erik Kolim TV, kalian pasti tahu kan si Erik bilang kalau sekarang udah bahagia dengan hidupnya yang sekarang, dia udah mulai enjoy kayak gitu. Pokoknya dia ngelakuin sesuatu yang sesuka dia tapi kayak berubah ke arah yang lebih baik kayak gitu ya. Lu tahu kan maksud gue? Nah kayak gitulah, dia tuh kayak udah tobat kayak gitu, nggak mau yang neko-neko. Dan dia kan udah punya si Jessica Jen juga, dia nggak mau ngecewain teman-temannya. Tapi why? Kenapa dia malah selingkuh kayak gitu, malah ngecewain orang lain kayak gitu ya? Ya mungkin sebagai manusia mungkin mistake-nya dia itu, dan dia juga udah terima ganjarannya. Dan sekali lagi si Erik mungkin sedang ditampar oleh Tuhan juga, ya Tuhannya dia. Ya mungkin dia diingetin kalau misalnya
lu maksain sesuatu yang buruk buat kehidupan lu sendiri, ya lu bakal terima resikonya kayak gitu. Dan resikonya ya sekarang kayak gini lah. Si Eric mungkin banyak banget kehilangan fans, banyak banget yang kecewa sama Eric kayak gitu. Dan kalau kita lihat sih subscribernya juga banyak banget yang unsup ya, dari 2.800.000 berapa gitu, terus jadi sekarang 2.700.000 sekian lah. Jadi ya lumayan turunnya, lumayan banget. Kecuali kalau misalnya nanti si Eric bikin video klarifikasi atau gimana mungkin ya, tapi tetap aja bakal dihujat sih. Ya gimana ya, masalahnya ya udah gini, kayak kalian tahu sendiri gitu loh ya, bukan masalah yang aslinya tuh, masalahnya bukan hal yang berat, tapi berhubung mereka berdua itu kan influencer, dan juga si Eric pun juga katanya tobat, tapi sekarang malah kena godaan. Ya anjir, susah juga. Masa kita nunggu podcastnya Om Deddy buat nyelesain masalah ini kan juga kayaknya gak mungkin deh Om Deddy ngundang si Eric ya. Ya mungkin masalahnya itu bakal hilang kalau misalnya udah beberapa bulan, berbulan-bulan kayak gitu. Mungkin udah banyak yang lupa dan udah banyak yang gak peduli juga. Ya bakal reda sendiri lah ya. Toh misalnya nanti si Jessica Jane juga bakal rasa sakit hatinya juga bakal berangsur-angsur hilang dengan dia ketemu sama orang-orang baru lagi. Mungkin sama teman-temannya kan udah mulai diajak hangout dan macam-macam buat menghilangkan rasa galaunya. Ya gitulah, mungkin nanti juga bakal hilang sendiri. Dan harapan gue sih si Eric kayaknya ya lu tetap bikin video aja, toh emang pekerjaan lu sebagai YouTuber kan bikin video. Kalau misalnya banyak yang hina lu atau banyak yang masih kecewa sama lu sampai mungkin setahun lebih apa kayak gimana, ya udah diterima aja, toh itu emang resiko. Kalau misalnya nanti kan seperti yang lu bilang juga, people come and people go. Jadi ada yang datang, ada juga yang pergi. Ya terima kesalahan lu dan terima juga akibatnya. Kayak gitu aja sih. Ya pokoknya semoga yang sakit cepat dipulihkan lagi, dan yang buruk-buruk cepat berlalu. Semoga pandeminya cepat berakhir juga supaya kita bisa keluar hangout sama teman-teman dan juga senang-senang. Ya gitulah. BTW, mungkin itu aja yang gue sampaikan di video kali ini, keresahan hati gue, dan semoga semuanya cepat berlalu dan baik-baik saja. Kalaupun nanti lambat laun akan berbaikan, si Eric sama si Jane kayaknya ya semoga semuanya tenang-tenang aja ya. Walaupun gimana ya, susah sih, nggak semua orang yang udah jadi mantan tuh akan bersikap baik gitu loh. Jadi kayak orang nggak dikenal dan orang acuh mungkin ya masih nyimpen sakit hati ya, kayak gitu. Tapi ya sudahlah, mungkin itu aja opini gue kali ini. Lama banget kayak podcastnya Deddy Corbuzier ya. Kalau di sini sih direkod 22 menit aja. Ya udahlah, kalau gitu mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya coy. Sama gue Bima, but I'm not your boy, recall him. Peace out.